Halo guys, welcome back to channel dan kali ini kita bakal ngobrol tentang Indonesia lawan Saudi Arabia. Di kandang Saudi Arabia dengan skor 1-1 kita berhasil curi poin, walaupun kita nggak curi poin penuh tapi seenggaknya lawan Arab Saudi peringkat ke-56 kita bisa curi poin di sana di kandang mereka. Ini udah sesuatu yang bagus banget buat kita dan ditambah lagi laga kedepannya ini juga bukan laga yang mudah, jadi poin ini juga bakal sangat penting di mana mungkin kalau secara prediksi Jepang, Australia, habis itu Arab Saudi, ini yang bakal digadang-gadang jadi tim yang paling favorit lah untuk mereka nempatin posisi 1, 2, 3. Tapi dengan kemarin Bahrain menang lawan Australia, Indonesia bisa seri lawan Arab Saudi, dan Jepang gak usah ditanya 7-0 lawan Cina. Tapi seenggaknya Australia dan Arab Saudi mereka nggak akan bisa semudah itu untuk nyaman bisa berada di posisi 2 maupun posisi 3. Ada Indonesia justru yang lebih semakin naik performanya mereka, dan juga Bahrain yang bisa mengejutkan siapa aja. Bahkan kemarin itu juga dengan permainan provokasinya dari Bahrain juga bisa mengalahkan Australia, walaupun Australia akhirnya di kartu merah, tapi taktik mereka terbukti berhasil, dan ini tentunya juga bikin grup C jadi makin seru. Tapi kali ini kita bakal bahas langsung aja dari Indonesia lawan Arab Saudi. Kita mulai dari formasi. Nah, kalau secara formasi, Roberto Mancini kalau ngelihat dari gimana dia bermain, cenderung lebih nyesuain sebenarnya dari permainan Indonesia ketimbang Indonesia yang harus lebih nyesuain permainannya Arab Saudi, ataupun Arab Saudi lebih memainkan gaya bermainnya sendiri. Justru mereka lebih nyesuaiin sama permainan Indonesia dengan sama nge-compare dengan permainan 3 back juga. Nah, Arab Saudi kali ini dia sebenarnya bermain di kandang. Ekspektasi dari Arab Saudi kalau di kandang harusnya mereka high press, harusnya mereka bisa neken pemain belakang Indonesia untuk nggak lebih banyak kalirin bola, tempo cepat. Itu yang diharapkan harusnya dari permainan Arab Saudi. Tapi kenyataannya mereka lebih banyak build up, tapi cenderung muter-muter di belakang, dan ball possession mereka memang 63%, guys. Banyak banget, tapi gak efektif karena ball possession sendiri itu banyak banget di area belakang sendiri ketika mereka ya muter-muter build up. Indonesia di sini defense-nya sangat rapi dan salut banget. Pentingnya makanya ini ada, terutama ada Jay Itzes juga. Justin Hubner nggak bisa main, tapi para pemain-pemain yang lain yang dipercayakan untuk bermain dalam posisi center back maupun juga wingback, mereka bekerja dengan baik. Walaupun sayang kalau dari segi counter masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama passingnya kalau lebih tepat sedikit aja itu kita bisa bakal lebih berbahaya ketimbang kemarin. Karena kalau secara permainan kita justru lebih banyak mengancam di awal-awal. Terbukti di 30 menit awal itu kita berhasil bikin 3 chance, sementara Arab Saudi itu cuma dapat 1 chances doang. Indonesia ketika nyerang dia lebih direct, fokus benar-benar posisinya itu bermain di sisi kanan, kombinasi dari Witan, Tom Haye, habis itu juga Sandy Walsh. Ini juga beberapa kali dilakukan. Kalau passing kita akurat, itu Arab Saudi benar-benar udah kita makan, guys. Kelihatan di golnya Ragnar juga, defense mereka juga agak kocar-kacir, dan akhirnya ya bisa kejebolan sama Ragnar, tapi memang deflect sama Sandy Walsh. Tapi di sini udah sebenarnya udah agak kelihatan gimana secara overall pertahanan mereka ini agak banyak menumpuk secara permainan, sehingga kalau misalnya kita bisa main switch play, itu tuh sebenarnya bisa banget untuk ngebongkar pertahanan dari Arab Saudi. Nah, gue mau ngebahas khusus tentang Martin Paes, kiper yang menjalani debutnya lawan Arab Saudi. Debut yang bagus buat Martin Paes, walaupun hampir sebenarnya bikin kejebolan lagi ya, karena dia ngelakuin satu blunder yang berbuah penalti, tapi pada akhirnya Martin Paes berhasil nyetop, dan Martin Paes juga ngelakuin beberapa penyelamatan yang bagus. Ini benar-benar debut yang bisa dibilang bagus, tapi ada satu catatan juga buat Martin Paes, yaitu untuk soal build up. Kalau soal build up mungkin karena dia masih baru juga, masih belum begitu terbiasa, makanya kali ini it's okay,
Cuma mungkin lama-lama kita bakal lihat apakah Martin Paes bisa beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong dalam segi kiper. Karena kalau misal kita ngebandingin Hernando Ari dengan Martin Paes, Hernando Ari juga melakukan sebenarnya beberapa pertandingan yang cukup bagus, tapi di satu sisi ada beberapa blunder-blunder juga yang dilakuin. Nah, harapannya dengan Martin Paes adalah bisa menambah pengalaman dari segi kiper. Dan kalau untuk kemarin, secara permainan lebih cenderung memilih untuk bermain lebih aman, banyak long ball ke tengah, berharap juga dapat Ragnar maupun Rafael strike, tapi sayang juga banyak yang nggak berhasil long ballnya, ujung-ujung lebih banyak diambil lagi sama pemain Arab Saudi. Nah, mungkin kedepannya bisa lebih dilatih lagi untuk soal build up dari Martin Paes. Jadi kita bakal lihat aja Martin Paes kayak gimana. Tapi kita bakal lanjut lagi ke Arab Saudi. Nah, Arab Saudi yang mereka mainin itu justru lebih banyak ketika mereka main pegang bola, mereka nggak dapet celah. Ujung-ujung yang mereka lakukan lebih banyak crossing, dan crossingnya itu banyak yang nggak sampai. Kebanyakan juga berhasil diantisipasi sama back-back kita. Dan golnya Arab Saudi sendiri itu juga lebih ke arah deflect. Jadi ya, itu it happens lah. Back-back kita benar-benar kali ini nunjukin kalau defense dari Indonesia ini udah berkembang banget. Yang tersisa hanya lebih ke transisi menyerang itu benar-benar harus lebih dibenahi, terutama soal akurasi passing. Karena kalau memang akurasi passing itu lebih dari ke pemain sendiri. Kemarin salah satunya adalah itu yang paling penting sebenarnya yang bisa benar-benar bawa kemenangan Indonesia. Itu tuh sebenarnya momennya dari Ragnar yang dia dapat bola dari sisi kanan. Itu bolanya terlalu pelan. Kalau bolanya pas, dia bisa cetak gol 2-1. Seenggaknya kita bisa lebih amanin. Dan tapi untuk lini depan, gue mau kasih kredit khusus juga buat Rafael Strike dan Ragnar karena seenggaknya terlepas dari passing, mereka menjalankan tugas juga dengan cukup baik. Terutama Rafael Strike, dia juga berhasil menarik beberapa pemain. Ragnar, dia menari-nari di atas lapangan. Dan itu juga sangat membantu dari permainan Indonesia. Tom Haye lagi-lagi nunjukin kalau dia adalah metronom dari Indonesia. Sayang banget cuma Tom Haye ini masalah lebih ke stamina. Dan Marcelino, dia ditukar di permainan di babak kedua. Dan kalau di babak kedua, jelas kita lebih mentingin defensif, seenggaknya untuk ngejaga supaya kita nggak kebobolan. Ada counter beberapa yang dilakukan, tapi cenderung lebih banyak dari segi defensif. Kenapa? Karena Roberto Mancini akhirnya sadar ketika di awal-awal 30 menit mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kesusahan cuma bisa crossing dikit. Akhirnya langsung dirubah pergantian pemain, nomor 12 ganti sama nomor 13, dan yang dilakukan oleh Mancini di sini lebih banyak mengoverload sisi sayap sehingga lebih banyak duel kombinasi yang bisa dilakukan sama Arab Saudi, di mana sebelumnya kalau mereka cuma bisa ibaratnya 2-3 pemain, lawannya itu bisa 4-5 pemain dari Indonesia ketika beradu di area sayap. Nah, sekarang mereka juga bisa lebih ngebalance combat di area sayap maupun kiri maupun kanan. Dan di babak kedua khususnya ada beberapa peluang dari Arab Saudi sebenarnya yang didapat itu juga benar-benar back kita ini lost gitu kan, dan itu bisa sebenarnya berbahaya banget buat gawang Indonesia. Tapi balik lagi, masalah yang dimiliki sama Arab Saudi kali ini ada justru di sisi striker, di mana striker bahkan di Arab Saudi sendiri yang kalau dari sisinya mereka juga cukup komplain dengan masalah striker yang mereka miliki gitu, di mana permasalahan pemain depan ini, dan ini juga terjadi ketika mereka melawan Indonesia, sehingga Indonesia sendiri juga di satu sisi diuntungkan dengan kekuatan striker yang menurun. Dan kalau memang secara permainan, jujur kalau ekspektasi kita Arab Saudi segini, itu secara pemain kemarin turun banget dan bisa bilang cukup mengecewakan. Tapi justru itu juga di satu sisi bagus juga buat timnas kita, karena dengan kayak begitu timnas kita juga bisa punya celah buat nusuk Arab Saudi ketika mereka lagi lemah-lemahnya, guys. Dan bukan cuma itu aja, harapannya semoga nanti lawan Australia juga kita bisa ngebales kekalahan 4-0, dan terutama kali ini bermain di kandang dan kita bakal kasih tunjuk atmosfer
Indonesia itu kayak gimana, dan semoga permainan Indonesia terutama di sisi passing itu bisa jauh lebih bagus ketimbang kita bermain lawan Arab Saudi. Karena kalau misal kita bisa ngasih passing-passing yang lebih bagus, itu benar-benar kita bisa ngasih bahaya yang benar-benar mengancam Australia. Australia udah kalah dan pastinya mereka juga nggak mau kalah lagi, makanya mereka juga jelas bakal lebih serius ketika lawan Indonesia, dan kita bakal lihat gimana Indonesia bisa menahan serangan-serangan dari Australia. Yang jelas gue lebih pede sekarang dengan defense Indonesia. Kalau menurut kalian gimana dari permainan Indonesia? So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, dan maju terus Indonesia, maju terus juga buat kita semua. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe video ini supaya video ini bisa juga semakin berkembang konten ini, dan channel ini juga bisa semakin berkembang dan juga bisa menyediakan review ataupun juga live sepak bola juga yang semakin baik dari hari ke hari untuk menghibur kalian semua. So, itu aja buat kali ini. Thank you for watching, dan